Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih bersama dengan Bang Reno di sini. Nah, Bang Reno tadi sempat tertunda nih. Gimana ceritanya perjalanannya di Palembang gitu ya, ketika ikutan audisi dan peringkat 20, masuk 20 besar. 20 besar se-Sumbaksel. Lawannya 2000-an tuh pemirsa. Bukan 200, bukan dua apa ya? Bukan dari 20, enggak. Tapi dari 2000 orang kurang lebih ya Bang. Kurang lebih 2000 orang. Dan peringkat 20. Membanggakan Bengkulu loh. Bangga sih, bangga Iya banget pasti. lah. Itu aku yang dari Bengkulu kota itu kebetulan aku sendiri. Sendiri yang audisi di situ ya. Kebetulan waktu itu bareng sama Mary kan. Tapi dia audisinya nggak di Bengkulu waktu itu. Dia audisinya di luar Bengkulu, nggak tahu aku juga. Oke, dia nggak di tempat abang. Nggak di tempat. Waktu itu yang dari Bengkulu kota aku sendiri, kemudian dari Bengkulu Utara itu 2 orang, dari Curup itu 1, dari Lebong 1, dari Bengkulu Selatan tuh berapa orang ya? Aku lupa. Banyak juga. Cuma memang itu pertama kali first time, pertama kali ikut audisi, juga pengen tahu sebatas mana hasil aku latihan selama ini kan, dapat di situ tuh udah sesuatu membanggakan banget. Ya dong, dari sebanyak itu orang. Bengkulu abang sendiri yang dapat. Untuk kota waktu itu di situ, cuma nggak bisa maju lagi ke 5 besar karena memang yang 5 besar itu oke semua sih waktu itu. Mungkin juga udah nyanyi dari kecil kali ya. Iya, Untuk bener. yang nyanyinya dan di usia remaja itu udah luar biasa. Udah luar biasa sekali. 20 keren sih. Keren. Setelah selesai audisinya langsung pulang, Bang? Setelah selesai audisinya ya langsung pulang. Setelah tahu hasilnya, besoknya prepare pulang. Pulang itu balik lagi ke rutinitas biasa kan. Terus audisi Latihan. nyanyi lagi, latihan lagi. Akhirnya sampailah di tahap aku ikut audisi. Waktu itu udah ada DA. Ya. Ikut audisilah ke Surabaya nih, di Surabaya. Sampailah di Surabaya, tapi tetap nggak lolos juga karena memang waktu itu mungkin di sana lebih banyak yang bagus-bagus karena di sana iya. Di sana juga kan tempat lahirnya penyanyi-penyanyi hebat kan di Surabaya kan. Tapi di sana lumayan lama aku di sana nyanyi juga. Jadi selesai audisi waktu itu, tetap menetap di situ. Tetap menetap di sana. Itu plan? Enggak dong. Gimana bisa tuh kayak tiba-tiba kayaknya oke nih menetap di Surabaya? Awalnya tuh pengen langsung pulang kan. Rencana awal itu kan pengen langsung pulang. Memang belum beli tiket pesawat buat pulang. Tapi setelah sampai di sana ngobrol dengan banyak peserta lain, ngobrol juga dengan peserta itu ternyata punya tim, punya musik dan segala macam kan. Akhirnya ya udah deh, aku nginep di situ gitu kan, nginep di situ, ngobrol banyak, dikasih jalan lah ternyata di situ buat nyanyi di sana. Alhamdulillah, benar ini ya tak terduga. Terduga, memang jalan hidup nggak ada yang tahu. Tapi tanggapan orang tua gimana Bang? Awalnya tanggapan orang tua tuh sebenarnya nggak ada izin buat aku keluar karena memang cuma 2 bersaudara kan, cuma 2 bersaudara, jadi pengennya tuh anaknya tuh di rumah aja gitu, di sini aja, melanjutkan usaha gitu. Cuma aku pengen coba dulu lah sebatas mana aku mampu gitu kan. Dan alhamdulillahnya di sana diterima sampai lumayan lama, sampai punya single juga di Jakarta gitu kan. Tapi masih balik lagi ke Surabaya gitu. Itu bisa punya single, itu kayak apa ya? Nggak sengaja, tapi ini sengaja buat single gitu. Sengaja buat single, buat sengaja Bukan banget sengaja, itu kan? Nggak sengaja. Apa dangdut? Dangdut. Memang benar-benar nyari nyari pencipta lagunya, nyari komposernya. Waktu zaman aku bikin single itu, YouTube itu baru mau muncul nih, belum se-booming sekarang. Jadi masih pakai produser waktu itu aku. Iya, masih pakai produser dangdut. Jadi masih lumayan banyak duit yang keluar gitu kan. Tapi
sebuah apa ya namanya ya, kayak penghargaan buat diri sendiri lah, single itu. Ya, ada karya yang Ada membekas karya yang gitu ya. membekas, benar. Itu masih bisa didengarkan sampai sekarang? Masih bisa didengarkan Gimana sampai tuh? sekarang. Pemirsa juga pada cari. Di YouTube-nya ada. Kalau di YouTube itu namanya Renovo, judulnya Nggak Punya Hati. Renovo Nggak Punya Hati. Serem Iya. banget judulnya. Iya memang Nggak serem punya sih. hati Iya. itu gimana ya? Waktu lagu itu kenapa ada story lagi patah hati kan? Enggak sih, kalau lagu itu tuh lebih seneng ke liriknya. Karena liriknya itu kayak apa ya, maksud dari liriknya tuh ini kita punya hubungan nih, tapi kamunya tuh bener-bener nggak peduli, kamu lebih pilih orang lain, kamu ya gitulah ya. Jangan nangis dong. Enggak. Nangis dong. Tapi genrenya tuh pop koplo sih, jadi nggak ada sedihnya. Sedih tapi nggak sedih gitu. Sedih tapi nggak sedih. Oh, jadi kalau ada yang lagi galau mau nikmat, mau dengerin lagu yang relate tapi nggak mau sedih-sedih, nah cocok. Cocok. Nih. Bisa, Judulnya bisa. Nggak Punya Hati. YouTube-nya Renovo. Renovo. Nah, silakan didengar. Nah, ini kan udah lama ya Udah berkecimpung di industri musik, berarti sampai udah punya single 4 ya? Yang jadi 3, yang Yang satu 3. itu nggak jadi karena belum ada video klipnya. Oh, berarti yang single 3 ini udah ada. Udah ada video klipnya dan memang di bawah produser kan, memang ada label. Nah yang satunya ini nggak jadi. Nggak jadi, pulang. Karena udah pulang gitu ya. Karena udah pulang. Ini syutingnya di mana waktu itu, Bang? Di Jakarta, Mbak. Oh, di Jakarta. Iya, waktu itu juga pas lagi promo-promo lagu itu juga di Jakarta kan butuh biaya nih kan. Jadi itu aku sempat ikut jadi figuran-figuran juga di sinetron gitu-gitu. Oh iya, sinetron apa tuh judulnya biar? Aku lupa banyak sih Mbak, karena kan memang buat makan ya di sana ya, buat hidup ya. Karena di sana kan nggak ada panggung aku buat nyanyi di situ, karena kan memang buat promo lagu kan memang harus keluar uang kan. Jadi kalau mau bolak-balik Surabaya Jakarta terlalu capek. Iya. Jadi mutusin buat di sana, kebetulan dari produser itu sendiri ngarahin, oh ya udah ini aku ada temen dia sutradara gini gitu. Jadi karena buat makan tuh jadilah figuran di sana, ya Allah numpang lewat doang gitu kan. Tetap aja tapi Iya, masuk ya. tetap masuk. Ini kalau kita lihat itu berarti gimana caranya Abang bisa berinteraksi dengan orang-orang itu ya, membangun trust itu yang terpenting. Jadi bisa bertahan gitu. Bisa bertahan. Skill komunikasinya ini luar biasa. Ada orang sih di belakangku tuh, ada orang yang memang punya skill komunikasi. Kalau akunya sih agak kurang ya kalau aku. Masa itu merendah aja. Ini kan udah lama tuh berkecimpung di dunia musik, juga udah nyaman pastinya di sana. Nyaman. Dan sekarang beralih profesi. Iya. Itu gimana ceritanya? Itu awal pertama kali beralih profesi itu karena keadaan lah ya Kak ya. Covid bisa dibilang penyebab juga, ditambah juga ibu sakit dan meninggal gitu kan. Jadi disitulah yang bikin stop dulu lah nyanyi, cari yang pasti dulu apa gitu buat hari-hari gitu kan. Karena untuk di Bengkulu kan juga kita cari pekerjaan kan nggak segampang itu ya. Betul. Terus juga untuk usaha waktu Covid tahu sendiri lah ya, kita benar-benar terpuruk 2020, 2021 itu fase dimana jangankan buat jajan nih, buat makan aja lumayan gitu. Oh, Jadi, itu penyebab. pertama kali. Waktu itu langsung ke ini berarti ke ojek online. Banyak sih Mbak, banyak yang dilakuin akhirnya nyaman di ojek online, banyak. Apa aja waktu itu berarti? Mulai langsung ke ojek online. Enggak dong, banyak dari jadi tukang sayur keliling nih yang keluar malam, subuh keliling, siang baru pulang gitu, udah ngerasain. Terus kerja di toko kue, toko bahan kue gitu, udah jadi promotor handphone juga udah. Kerja di cafe jadi waiters udah. Terus yang agak lama itu jadi sales bahan bangunan sama sales aksesoris handphone. Tapi balik lagi belum cukup tadi kan, akhirnya mencoba buat ojek online, dan ternyata jangan ngeremehin ojek online ya. Betul. Karena itu lihat aja di jalan aja itu
hampir selalu Iya. ada di lampu merah itu, artinya alhamdulillah. Alhamdulillah, dan banyak juga yang mereka ojek online itu sambi dari kerjanya dia loh. Jadi dia nyambi ojek online. Ada yang udah PNS di Dinas Perhubungan, jadi ojek online juga gitu. Jadi jangan menganggap remeh walaupun jangan menganggap hanya walaupun hanya bayarnya 4.000 gitu kan. Tapi kaliin aja, kalau kali berapa gitu dalam sehari udah luar biasa. Ya, juga. lumayan, ya lumayan. Kadang kan ada yang ngasih tips lebih kan. Betul, nggak semua balas bayar pas-pasan. Iya, gitu benar, kan. benar banget. Nah, itu berarti udah nyaman di ojek online. Kalau untuk sekarang sih nyaman, tapi masih ada kepikiran buat lebih maju, namanya manusia ya. Bener. Mana sekarang kan udah punya usaha juga, pengen ngembujuin itu dan pengen buka usaha rumah makan lagi. Si warung tongseng ini lagi pengen aku Balikin buka itu lagi gitu ya. Sembari mengumpulkan nih pundi rupiahnya Iya, benar. untuk buka lagi usaha yang lama itu. Benar. Ini kalau di ojek online berarti startnya dari jam berapa, Bang? Kan emang ada usaha lain juga. Kalau usaha lain itu kan istri nih yang handle. Paling aku nih lebih ke antar jemputnya aja. Oh, oke. Jadi kan tidak mengganggu nih ya. Jadi misalkan ditelepon nih sama pelanggan yang biasa gitu, Mas, ini baju udah aku siapin di depan rumah, tolong diambil ya gitu. Tinggal jemput, bawa pulang, udah aku keliling lagi kayak biasa. Jadi tidak mengganggu sama sekali. Itu jam berapa start? Kalau startnya itu dari jam 10-an sih, Mbak, karena aku lebih ke delivery ya. Oh, delivery. Iya. Berarti nggak orang ya? Nggak orang. Makanan. Berkas. Barang lah ya. Iya, barang. Seru nggak sih? Seru, Di perjalanan tuh kayak gimana? Karena aku lihat banyak penemuan. kalau aku lihat ojek online itu mereka pada solid. Iya. Nggak cuma di Bengkulu, di sosmed juga kalau dilihat tuh pada solid. Benar banget. Satunya kesusahan loh yang segerombolan nyusul. Benar banget. Gitu. Benar Gimana sih, banget. Bang, kalau lagi di jalan itu? Kalau di jalan itu tiap nih misalnya kita satu arah atau papasan sama ojek online, pasti kita klaksonin. Iya kan. Walaupun nggak kenal, walaupun siapapun, walaupun beda merek, kuning, hijau, biru, merah, itu tetap kita tetap sama-sama. Nggak ada ceritanya, oh lu kuning, gue hijau gitu, nggak. Itu kadang yang lain aja suka memperkeruh. Iya. Kadang tuh yang bukan di situ yang memperkeruh itu. Iya, nah jadi janganlah ya pemirsa ya suka ikut campur ya. Oke deh, nanti kita lanjutin lagi ya Bang ya. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.